Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan coba sikapi, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan mohon kesediaannya guru-guruku untuk menjawabnya. Ini yang pertama untuk guru kita, Ustaz Subhi Al-Bukhuri. Ini pertanyaan dari @syah_reza ya. Pertanyaan beliau adalah, berkali-kali istrinya malah nih ya. Biasa kan laki-laki yang tukang bohong nih, sebaliknya nih ya. Maafin ya, maafin. Pakai ditegas. Pakai ditegas. Ya, berkali-kali istri saya selalu berbohong. Sulit rasanya bagi saya untuk mempercayainya lagi. Apa yang seharusnya saya lakukan, Guru? Aduh. Iya, sebenarnya bohongnya apa dulu nih? Karena kalau hadithur rajulu imra'atahu, kalau seorang suami berbohong kepada istrinya atau sebaliknya, ya, itu termasuk yang boleh. Bohong dalam artian misalnya, gimana masakannya? Enak nggak? Wah, sama makanan restoran aja lewat gitu. Misalnya itu Iya. kan sesuatu yang Itu dusta. boleh tuh ya. Gimana nih penampilan aku hari ini? Udah dandan kayak gini, udah senam, ya, dan lain sebagainya. Masih bulat nggak? Misalnya kita bilang, oh Masya Allah sampai tipis banget kacanya misalnya. Ya Allah. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebaliknya laki-laki kepada istrinya atau istri kepada suaminya itu kan termasuk yang boleh. Tapi kalau dia dustanya yang nusuz, ya, yang melanggar syariah, yang melanggar ketentuan agama, ya, misalnya kalau suaminya pesen jangan terima tamu kalau saya nggak ada, dia kemudian terima. Ini kan termasuk yang ya boleh dibilang nusuz, ya, yang ya memang merupakan satu dosa yang tadi hadisnya, apalagi kalau tadi memang selalu dilakukan seperti ini, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya pertama nasehatin, karena selalu kalau di dalam ayat wa idzuhunna, jadi mau idhah ditampilkan dulu, dinasehati terus ya. Kemudian hukuman berikutnya pisahkan dari tempat tidur misalnya. Nah ini cuman kadang-kadang sekarang nggak ngaruh. Kita pisahin dia, kitanya yang puyeng gitu kan gitu. Bukan dianya yang taubat gitu. Iya, lakinya yang puyeng. Hah? Rumahnya kecil. Mau dipisahin di situ-situ juga gitu. Maksudnya itu mentakdib. Iya. Kemudian lebih keras lagi. Kalau memang itu kebohongannya berbahaya, misalnya kayak dia menghadirkan orang lain di dalam rumah itu memang sesuatu yang tinggal istikharah dan kemudian mau ikut kita atau mau berubah atau mau gimana. Kalau enggak juga ya akhirnya mungkin apa boleh buat gitu. Tuh jadi tergantung dari apa jenis kebohongannya, Guru ya. Baik, emang harus ikhtiar terus nih masalah kebohongan ini, nggak boleh nyerah gitu nih ya. Baik, ini mohon izin Ustadz Aswan, ini agak panjang nih, Ali bacain dulu. Ini pertanyaan dari @ivan_abdul76. Saya sudah menikah 12 tahun dengan istri tapi belum punya anak. Segala cara sudah diusahakan dan istri saya menyerah. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah lagi dan memiliki 2 anak. Tapi istri pertama saya selalu iri. Jika marah selalu minta cerai. Apakah boleh saya ceraikan ketika dia dalam emosi? Baik, ini masalah krusial ya, tentang arti sebuah perasaan ya. Pertama, Allah belum menitipkan dan mengaruniakan anak ke dalam rahim seorang istri, dan ini adalah menjadi gangguan buat mental si istri. Terganggu, berat buat dia, merasa bersalah, malu kepada ini, malu kepada itu. Kemudian ada di antara mereka yang depresi. Nah, baiknya seorang suami yang saleh, yang Allah karuniakan kelembutan dalam hatinya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah berlemah lembutlah engkau. Karena dengan lemah lembut ini maka akan timbul rasa cinta yang lebih kuat lagi. Kalau sudah timbul rasa cinta yang lebih kuat lagi, maka apalah artinya bila sang suami menikah lagi.
Tapi kalau dalam kondisi seperti tadi, baiknya seorang suami harus mendekatkan lebih dekat lagi kepada istrinya supaya mentalnya dalam keadaan tenang. Persiapkan mentalnya. Kenapa? Karena mental ini penting. Coba perhatikan. Kisah tadi agak-agak mirip dengan kejadian Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, Siti Sarah belum memiliki anak. Siti Hajar memiliki anak, Nabi Allah Ismail. Tapi lihat Siti Sarah manusiawi, sempat ada rasa kesedihan. Nabi Ibrahim tanggap. Beliau langsung mendapat perintah Allah untuk membawanya ke sebuah lembah. Biwad'in ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Dibawa atas perintah Allah. Maka ketika mulai dijauhkan, rasa Siti Sarah mulai tenang. Tapi karena mereka selalu berada di bawah lindungan Allah, bertawakal kepada Allah, maka akhirnya Allah titipkan dalam rahim Siti Sarah, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Allah Ishak. Nah, ini kisah indah. Artinya Nabi Ibrahim mempersiapkan mental Siti Sarah. Dan Siti Sarah ini berada di bawah bimbingan kenabian. Nah, kita memang bukan nabi, tapi apalah salahnya kalau kita mencontoh mereka-mereka. Kasihani istrimu yang belum bisa melahirkan, belum bisa memiliki anak. Itu tekanan batin loh, kasihan. Udah tenangkan dia dulu, beri kepercayaan. Terus sampai sekian lama, 12 tahun memang bukan waktu yang pendek. Tapi waktu yang singkat buat orang ibadah. Orang ibadah pengen lebih panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi. Kalau sekiranya engkau terus menemani, mengasihi, menenangkan mental istrimu, suatu hari nanti akan terlontar dari lisan sendiri. Abang, silakan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan buat kita bersama. Tapi begitu engkau memiliki pasangan yang lain yang memiliki anak, sedangkan istri yang pertama belum memiliki anak, tolong tetap jaga hatinya. Itu yang paling indah sebenarnya. Cuma buat kita belum bisa ya. Iya, Kita harus terus belajar, guru. Oh, ini aneh bukan antum, guru. Aneh. Masya Allah, terima kasih guru keilmunya. Terima kasih dan Masya Allah ya seperti biasa. Tetap semangat ya karena saat lagi kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.